Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha, sebuah pabrikan yang sedang dilanda pilu karena motornya tak kunjung bisa bersaing di barisan depan. Selama perjalanan ini, posisi terbaik Yamaha ada di posisi 3 saat sprint race, dan itu pun banyak yang crash dan juga akhirnya dianulir karena tekanan ban. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Hasil terbaik lainnya adalah ketika GP Perancis, Quartararo bisa di posisi 6, tapi juga sayangnya gagal finish karena crash. Lainnya, rata-rata bermain di kisaran tak jauh dari nomor 10. Nah, loyonya Yamaha ini tak lantas membuat tim Garputala ini menyerah. Dan meskipun hanya dengan 2 pembalap, namun poin dan perkembangannya masih lebih baik dibandingkan dengan Honda yang berisikan 4 pembalap. Dan apa saja gerilya agresif Yamaha untuk memperbaiki posisinya? Kita bahas. Yang pertama, bajak insinyur Ducati. Dari semua terobosan yang dilakukan oleh tim Jepang selama jendela transfer 2024 kemarin, gerilya Yamaha ini paling menjanjikan dibandingkan dengan Honda, di mana Yamaha bisa meyakinkan Max Bartolini untuk bergabung dengan Yamaha. Tentu, ini adalah langkah yang tak mudah, karena Max Bartolini sudah baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja bertahun-tahun di Ducati. Dengan pekerjaannya saat ini pun, Max harusnya sudah bisa menikmati hasil kerjanya selama bertahun-tahun itu. Namun kenyamanannya harus digoda oleh Yamaha dan pastinya dengan penawaran yang tak mudah dan tak murah. Untuk bisa membawa insinyur Ducati ini menyeberang ke pedok balap dengan kondisi yang sedang tak baik-baik saja. Namun gigihnya Yamaha dengan dana besarnya akhirnya bisa meyakinkan untuk bergabung dengan proyek Jepang yang sedang mulai dengan gaya Eropa ini. Dan terlihat, dengan bergabungnya, Yamaha menjadi memiliki harapan kembali untuk bersaing di barisan depan MotoGP meski hasilnya masih pelan-pelan merangkak. 2. Mempertahankan Quartararo. Ini bukan rahasia lagi. Semua orang pasti tahu bahwa Quartararo bertahan di Yamaha, namun dengan konsekuensi Yamaha harus memberikan gaji yang besar dan bahkan terbesar di MotoGP saat ini untuk meyakinkan Fabio bertahan untuk 2 tahun ke depan. Jadi memang sangat sulit mencari pembalap bertalenta untuk mau bergabung dengan tim yang sedang susah payah. Sebelumnya, Yamaha sudah mendapatkan Alex Rins, pembalap berpotensi dari LCR Honda. Namun, Quartararo dengan rekor juara dunia bersama Yamaha menjadikannya prioritas untuk tak men-share skillnya dengan pabrikan lain, dan bergabung dengan pengembangannya adalah sebuah keharusan bagi tim Garputala demi perkembangan tim ini sendiri. Karena jika tak mendapatkan pembalap dengan pengetahuan Yamaha dan memiliki skill, pengembangannya akan semakin sulit. Tentu, dengan pengalaman perginya Marc Marquez dari Honda, membuat Yamaha tak ingin kehilangan bintangnya dan rela merogoh kocek 12 juta dolar euro untuk 1 tahunnya atau sekitar 200-an miliar per tahun. Dan tak hanya itu, untuk meyakinkan Quartararo, beruntung Yamaha sudah mengontak atau memiliki Max Bartolini terlebih dahulu, yang akhirnya bisa memberikan penjelasan tentang arah yang akan diambil untuk kemajuan yang akhirnya bisa membuat Quartararo bertahan. Selain tawaran dari Aprilia, duitnya kecil. 3. Kerjasama dengan Dallara. Belum puas dengan skuad di balik layarnya, Yamaha kembali bekerja sama dengan perusahaan ahli pengembang aero terkenal Dallara yang sudah berpengalaman dalam IndyCar dan juga F1. Dallara, perusahaan yang bergerak dalam pengembangan aerodinamika untuk mobil balap. Bekerja sama dengan Dallara yang menyuplai aero untuk ajang balap IndyCar dan F1 ini merupakan terobosan yang ekstrim untuk pabrikan asal Jepang untuk mengejar ketertinggalan dengan pabrikan Eropa. Dallara sendiri berdiri sejak tahun 70-an yang awalnya hanya perusahaan kecil, namun setelah bekerja sama untuk Ferrari, Lamborghini, dan Maserati, Dallara mampu mengembangkan bisnis kecilnya hingga merambah ke ajang balap mobil kasta tertinggi F1. Namun yang terpenting adalah Dallara dipercaya menjadi satu-satunya pemasok untuk mobil IndyCar dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan ini adalah kabar menggemparkan untuk sekelas pabrikan MotoGP. Dallara sendiri terkenal memiliki keterampilan di bidang komponen karbon dan juga memiliki terowongan angin sendiri yang berukuran sangat besar untuk pengujian sebelum diperkenalkan untuk balapan. Dan sejak sebulan lalu, perusahaan Dallara dipercaya Yamaha untuk mengembangkan aerodinamika motor Yamaha M1. Tantangan dari Yamaha untuk Dallara adalah menciptakan aero berefek menstabilkan motor tanpa harus mengorbankan top speed motor F1 itu. Dallara meracik aero untuk mesin 4 silinder inline menambah downforce pada motor Yamaha M1, namun kelincahannya diharapkan tetap terjaga. Secara skematis,
Dallara menggunakan sayap Aprilia di bagian depan, namun dalam versi 3 bilah, bukan 2. Semuanya memang berjalan sangat cepat di MotoGP. Karena itu, Dallara harus bisa bekerja ekstra agar kesenjangan dengan pabrikan Eropa semakin mengerucut. Dan terbukti, manuver agresif Yamaha memberikan hasil lebih positif dibandingkan dengan Honda yang tidak bekerja sama dengan pabrikan penyuplai aero. 4. Bajak Pramac. Meski belum diumumkan secara resmi, namun secara kondisi yang ditemukan bahwa Pramac belum konfirmasi ke Ducati, kuat diindikasikan saat ini Pramac sedang intens dengan Yamaha untuk membahas kontrak masa depan Pramac sebagai tim satelit Yamaha. Dilihat dari posisinya, sebenarnya Yamaha ini memang paling merana dari segi pengembangan karena tak punya tim satelit dan hanya memiliki 1 pembalap penguji. Berbeda dengan KTM yang memiliki tim satelit dan 5 pembalap penguji, gak tanggung-tanggung. Nah, dari sisi itu, dimungkinkan Yamaha dan Pramac sedang menuju tahap akhir sebelum batas waktu Pramac harus memutuskan untuk lanjut dengan Ducati atau bergabung ke Yamaha. Karena memang dari segi bisnis, bergabung dengan Yamaha akan lebih menguntungkan daripada Ducati dengan segala privilege yang dimiliki. Karena Pramac bisa mendapatkan syarat yang bagus jika ingin bergabung. Karena saat ini, Yamaha lah yang butuh tim satelit, bukan Pramac. Kelima, datangkan Toprak. Nah, sejauh ini yang paling mengejutkan sob, di mana manajer Toprak mengkonfirmasi bahwa tahun 2025 akan mengakhiri kerjasamanya dengan BMW dan melanjutkan karir di MotoGP. Dan hal itu tak cuma isapan jempol belaka, karena saat ini Toprak memiliki tawaran lebih dari 1 di mejanya untuk bergabung dengan tim MotoGP, dilansir dari Motosan. Tentunya salah satunya adalah Yamaha. Sebelumnya, sebelum bergabung dengan BMW, Toprak diisukan kuat akan menjadi skuad dari tim Yamaha. Namun, hal itu urung karena Yamaha saat itu seperti hanya mempermainkan dia dan tidak serius dengan kepindahannya ke MotoGP. Dengan skillnya yang bisa membawa BMW yang tak memiliki performa bagus menjadi sering juara dan podium, membuatnya dilirik jajaran tim MotoGP. Karena beberapa pembalap MotoGP saat ini pun, beberapa tampak tak memiliki performa baik di luar motor yang sedang tak baik-baik saja. Nah, isunya Toprak dirasa akan bergabung dengan Yamaha, berada di tim Pramac jika nantinya Pramac akan menjadi bagian dari Yamaha. Nah, kira-kira nih, akan gimana nih Yamaha tahun 2025? Akankah bisa bangkit? Setidaknya nambah tim satelit atau tetap gini-gini aja? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.